teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan terkait analisis kasus KPU-an dan promoting the culture membangun budaya berakhlak. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis terkait kasus di media sosial tentang pekerjaan KPU-an dan dikaitkan dengan nilai berakhlak. Di sini kami akan memilih kasus terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Saniah Munfidah, kemudian ada Mbak Suraya, ada Mas Usda, ada Mbak Valentina, dan Mbak Fania. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN adalah proyek besar dalam sejarah Indonesia. Tantangannya bukan hanya skala masif membangun kota dari nol, tetapi juga target ketat agar tahap awal selesai sebelum 2025 sebagai pusat pemerintahan Indonesia. Pekerjaan meliputi seperti jalan tol, jembatan, air minum, listrik, hingga 47 tower rumah susun untuk ASN dan Hankam. Hal ini menuntut ASN, Kementerian Pekerjaan Umum untuk lebih adaptif dalam teknologi, manajemen waktu, serta menghadapi dinamika kebijakan nasional. Di sisi lain, pembangunan IKN juga memunculkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan. Pembukaan lahan dalam skala besar berpotensi mengurangi tutupan hutan, mengganggu habitat satwa endemik, serta memengaruhi keseimbangan ekosistem kawasan Kalimantan Timur. Hal ini menuntut adanya langkah adaptif bukan hanya dalam hal teknis pembangunan, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan agar pembangunan tidak mengorbankan ekologi jangka panjang. Lalu selanjutnya aktor dan peran. Kementerian PU sebagai pemimpin utama pembangunan IKN bertugas memastikan proyek berjalan sesuai target waktu, kualitas, dan anggaran. Lalu selanjutnya Balai dan Satgas IKN PU yang bekerja di lapangan menghadapi langsung tantangan teknis seperti cuaca, logistik material, dan koordinasi dengan kontraktor. Lalu Balitbang PU menghadirkan teknologi inovatif seperti modular construction, digital design, dan material ramah lingkungan untuk mempercepat pembangunan. Lalu masyarakat dan media sebagai pengawas sosial juga penerima manfaat dari keberhasilan pembangunan media sosial menjadi saluran informasi untuk menunjukkan progres yang transparan. Selanjutnya, analisis adaptif, penerapan adaptif, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pemerintah memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk mendukung tenaga kerja konstruksi lokal agar siap terlibat di IKN. Kemudian, pemanfaatan teknologi cerdas dan tata kelola digital. IKN menghadapi sistem smart governance untuk mempercepat pelayanan dan pembelajaran ASN. Pemantauan tata ruang dan pengambilan keputusan berbasis data melalui teknologi cerdas mendukung respon cepat dan berbasis bukti di IKN. Selanjutnya ada pelanggaran adaptif, yaitu kurangnya respon terhadap masukan, tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal, adat, atau lingkungan sekitar. Selanjutnya, menolak kritik atau ide yang sebenarnya bisa memperbaiki kualitas pembangunan seperti tidak proaktif menghadapi tantangan. Selanjutnya, menunggu instruksi tanpa inisiatif mencari solusi atas kendala di lapangan, misalnya keterlambatan material dan isu lingkungan. Pelanggaran selanjutnya yaitu pengabaian perubahan sosial dan ekologis, tidak memperhatikan dampak pembangunan terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup. Selanjutnya, untuk dampak tidak menerapkan nilai adaptif dalam proyek pembangunan IKN ini, yang pertama itu adalah keterlambatan proyek, yang mana apabila ASN maupun pelaksana pembangunan lamban menyesuaikan regulasi, teknologi, dan kondisi lapangan akan membuat jadwal pembangunan IKN menjadi molor.
Kemudian kualitas pembangunan akan menurun. Ini terjadi apabila ASN tidak adaptif terhadap standar baru, misalnya green building dan smart city. Hasil pembangunan tidak akan sesuai dengan visi IKN sebagai kota modern dan berkelanjutan. Dampak selanjutnya itu menurunnya kepercayaan publik. Itu ASN yang tidak responsif terhadap perubahan dianggap tidak kompeten. Hal ini menurunkan citra pemerintah dan mengurangi dukungan masyarakat terhadap pembangunan IKN. Dampak yang terakhir yaitu resistensi sosial dari masyarakat lokal. Karena tanpa pendekatan adaptif, masyarakat lokal bisa merasa diabaikan atau tidak dilibatkan, sehingga dapat menimbulkan protes, penolakan, bahkan konflik sosial yang menghambat kelancaran proyek. Selanjutnya ada alternatif untuk pemecahan masalah. Di sini ada 3 gagasan. Yang pertama, penggunaan digital twin untuk monitoring pembangunan, yaitu dengan digital twin semua proses konstruksi bisa dipantau secara real time. Hal ini memungkinkan deteksi cepat jika ada keterlambatan atau masalah teknis dalam pembangunan. Namun memiliki konsekuensi yaitu meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi membutuhkan investasi untuk teknologi dan SDM baru. Lalu gagasan yang kedua ada kolaborasi terhadap kepada publik dan juga swasta, yaitu melibatkan sektor swasta akan mempercepat transfer teknologi modern sekaligus meringankan beban anggaran negara. Namun memiliki konsekuensi mempercepat progres, tapi butuh regulasi yang ketat agar kepentingan publik tetap terjaga. Dan gagasan yang ketiga adalah pemanfaatan artificial intelligence dalam desain. AI bisa digunakan untuk simulasi konstruksi, perhitungan beban, hingga analisis risiko lingkungan. Tetapi memiliki konsekuensi membutuhkan ASN yang dilatih untuk memahami teknologi baru. Selanjutnya ada promoting the culture untuk berakhlak. Pertama, ada publikasi progres di mana kita bisa melakukan dokumentasi dan menampilkannya di media sosial resmi PU untuk membangun kedekatan dan kepercayaan publik tentang apapun yang sedang dilakukan oleh PU. Lalu yang kedua ada pelatihan ASN, di mana bisa dilakukan pelatihan teknologi konstruksi modern untuk meningkatkan adaptivitas ASN. Yang terakhir, role model. Keberhasilan IKN bisa menjadi inspirasi untuk bekerja lebih adaptif lagi. Baik, sekian pemaparan kelompok kami terkait analisis kasus KPU-an dan promoting the culture membangun budaya berakhlak. Terima kasih.